persediaan semi padat lainnya seperti salep, pasta ataupun krim. Nah, menurut definisinya, krim ini atau bahasa latinnya adalah cremores. Di sini bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Nah, istilah ini secara tradisional sebenarnya telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi. Nah, ini kategori kata kuncinya adalah emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Karena di dalam komponen krim ini dia akan mengandung dua bahan yang sejatinya tidak bercampur. Karena ada bagian minyak di dalamnya atau kita biasa sebut fase minyak, dan ada bagian air di dalamnya yang kita sebut sebagai fase air. Secara teori ya di alam minyak dan air tidak bisa bercampur seperti itu. Tetapi di farmasi ini bisa dicampurkan ya. Karena di dalamnya untuk pembuatan krim ini ada bahan yang disebut sebagai emulgator. Ya, yaitu bahan yang dapat membentuk emulsi ya di antara minyak dan air tadi seperti itu. Kalau teman-teman punya minyak, air ya, pastikan ada dua lapisan yang terbentuk ya. Minyaknya di atas, airnya di bawah begitu kan ya. Nah, kemudian untuk mencampurkan mereka teman-teman tambah apa biasanya? Sabun gitu kan ya. Sabun cuci piring lah misalkan seperti itu. Kemudian diaduk, bisa kan ya bercampur ya seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai emulgator. Karena sabun ini fungsinya sebagai emulgator, masuknya ke dalam golongan surfaktan. Pernah dengar istilah surfaktan? Ya, surfaktan itu sebenarnya singkatan teman-teman. Surfaktan ya. Jadi surnya itu adalah surface, terus kemudian act-nya itu adalah active, kemudian nya itu adalah agent. Jadi dia adalah surface active agent. Karena fungsinya sebenarnya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan yang ada atau terbentuk ketika minyak dan air tadi ada. Karena kalau kita lihat, itulah kenapa makanya secara kasat mata kita bisa melihat minyaknya di atas, airnya di bawah, gitu kan ya. Kemudian mereka tidak bercampur. Nah, di antara mereka ini sebenarnya secara tidak kasat mata itu ada tegangan permukaan yang menyebabkan mereka tidak bercampur. Nah, untuk menurunkan tegangan permukaan itu kita butuh surfaktan tadi sehingga minyak dan air tadi dapat bercampur. Nah, ada dua tipe krim, di mana krim ini ada tipe minyak dalam air yaitu MA dan juga krim tipe air dalam minyak. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tadi ya di mana minyaknya berada ataupun airnya berada. Nah, kalau kita anggap ini adalah globul-globul ya dari komponen dan penyusunnya, maka kalau minyak dalam air, maka airnya ini adalah fase pendispersinya yang luar seperti itu. Kemudian minyaknya ini adalah butir-butirannya seperti itu. Makanya dikatakan minyak dalam air. Karena minyaknya ini terdispersi secara homogen di dalam lingkungan yang berair. Sedangkan kalau air dalam minyak, kebalikannya. Berarti yang di luarnya itu adalah ya, di luarnya adalah minyak, kemudian yang di dalamnya adalah air. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu, Pak? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab karena tadi untuk membentuk campuran seperti ini atau kita sebut sebagai emulsi, kita membutuhkan yang namanya emulgator. Nah, emulgator inilah yang akan menentukan bentuk daripada tipe emulsi atau krim yang terjadi, apakah dia air dalam minyak atau minyak dalam air ya. Jadi ada yang disebut sebagai emulgator tadi. Nah, di mana emulgator ini memiliki nilai yang disebut sebagai HLB atau hydrophilic balance. Nah, di mana nilai HLB ini akan menentukan untuk HLB ya kurang dari 6, biasanya ini akan membentuk suatu tipe emulsi air dalam minyak, sedangkan untuk HLB
dengan nilai di atas 6 itu akan membentuk emulsi dengan tipe minyak dalam air. Nah, tetapi yang menentukan berikutnya selain daripada emulgator adalah tadi kalau saya katakan ada jumlah dari, kan dia dibentuk dari fase air dan juga fase minyak. Nah, maka banyaknya air dan fase air dan fase minyak ini juga tidak boleh sangat ekstrim seperti itu, ya. Karena apa? Karena kalau seandainya fase air fase minyaknya ekstrim, perbedaannya misalkan fase air 80%, sedangkan fase minyaknya 20%, maka ini sudah pasti akan membentuk tipe yang mana? Emulsi yang mana? Minyak dalam air, karena airnya dia lebih banyak. Nah, tetapi untuk membentuk emulsi minyak dalam air yang stabil, maka tentunya kita harus memperhatikan pemilihan daripada emulgatornya. Sehingga emulgator yang dipilih, kalau ini sudah pasti seperti ini akan membentuk minyak dalam air, maka kita harus memilih emulgator dengan nilai HLD di atas 6. Seperti itu. Ya, kalau seandainya komposisinya sudah 80% 20%, tetapi kita memilih emulgator yang air dalam minyak, yang terjadi apa? Ada yang tahu? Yang terjadi adalah emulsinya tidak akan terbentuk. Ya, karena apa? Karena sejatinya dia akan membentuk emulsi minyak dalam air, tetapi emulgator yang kita pilih adalah air dalam minyak, maka tidak akan bisa membentuk air dalam minyak. Yang terjadi emulsinya tetap akan membisa seperti itu. Nah, tetapi bagaimana Pak kalau seandainya komposisinya cukup dekat, misalkan 55% dengan 45%. Nah, ini kan dekat ya, seperti itu. Nah, karena nggak mungkin 50-50, ya kan? Kalau 50-50 pasti seimbang. Nah, kalau 55-45 kita harus hati-hati ya. Pemilihan daripada fase airnya di sini kan, jumlah daripada fase airnya 55%. Fase minyaknya 45%, maka seharusnya dia membentuk apa? Tetap minyak dalam air kan? Seperti itu. Tetap membentuk minyak dalam air, tetapi karena komposisinya dekat, kalau kita pilih yang air dalam minyak, maka air dalam minyak ini tetap terjadi. Ya, air dalam minyak tetap terjadi. Yang terjadi apa? Maka krimnya tidak sesuai dengan harapan. Karena harapannya misalkan kita ingin membuat minyak dalam air, begitu kan? Tapi kita salah memilih tipe HLB atau salah memilih tipe emulgator, maka dia akan terbentuk air dalam minyak padahal kita inginnya adalah minyak dalam air. Seperti itu, ya. Itulah yang disebut sebagai istilahnya inversi fasa. Ya, yang mana kita inginnya minyak dalam air tetapi salah memilih emulgator dan terbalik. Seperti itu, ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada mata pelajaran atau mata kuliah teknologi sekian semi padan. Di sini saya hanya menyampaikan pengantarnya saja. Nah, kemudian tipe minyak dalam air ini bersifat mudah dicuci karena bagian luarnya kan air ya, sehingga dia mudah dicuci dan tidak lengket. Sedangkan untuk tipe air minyak ini bersifat tidak mudah dicuci dan lengket. Sebagai contoh, minyak dalam air itu sediaan-sediaan yang teman-teman banyak temukan di pasaran, ya, ataupun sediaan-sediaan yang biasa digunakan untuk kosmetik, ya, krim malam, ya, krim wajah dan seterusnya. Sedangkan kalau yang krim air dalam minyak ini biasanya digunakan sebagai pembersih wajah. Pernah tahu atau masih pernah dengar yang pembersih wajah 2 langkah? Mereknya itu adalah Viva, ya, atau merek lain. Kan ada yang menggunakan susu pembersihnya dulu, terlebih dahulu seperti itu, baru nanti ada airnya seperti itu yang bisa membersihkan. Nah, tipe susu pembersihnya itu biasanya tipenya adalah air dalam minyak. Karena apa? Karena pada dasarnya kotoran yang melekat di wajah itu adalah minyak seperti itu. Jadi debu-debu yang bercampur dengan minyak di wajah seperti itu, sehingga akan lebih mudah untuk dibersihkan dengan yang sejenis begitu kan ya. Jadi akan digunakan yang air dalam minyak. Kemudian berikutnya stabilitas krim. Krim dikatakan rusak jika sistem campurannya atau reaksi penyambungannya terganggu. Tadi saya katakan. Karena pada dasarnya krim itu kan terdiri dari 2 fase yang tidak bercampur tadi. Tetapi dengan menggunakan suatu emulgator, maka mereka bisa bercampur. Oleh karena itu dalam proses pembuatannya sangat penting untuk mempertimbangkan stabilitas krim ini agar dalam masa penyimpanannya krim tadi tetap stabil dan tidak pecah. Seperti itu.
ya. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh perubahan suhu atau perubahan komposisi. Perubahan suhu ini biasanya ekstrim terjadi kalau kita panaskan, ya, maka dia akan memisah antara fase air dengan fase minyaknya. Coba kalau teman-teman punya krim wajah atau apapun di rumah, coba teman-teman panaskan, ya, seperti itu. Pasti nanti krim tersebut akan memisah antara minyak dan airnya, seperti itu. Karena ada perubahan suhu di sana. Kemudian perubahan komposisi. Nah, penambahan secara berlebihan salah satu fase. Misalkan kita sudah buat tadi, ya, krim minyak dalam air, seperti itu, ya, krim minyak dalam air. Kemudian kalau kita menambahkan secara berlebihan minyak, secara terus-menerus ke dalamnya, maka nanti krim minyak dalam air itu juga akan pecah. Seperti itu. Karena apa? Karena jumlah daripada emulgatornya tidak bisa menahan banyaknya fase minyak yang ada di dalamnya. Itulah kenapa makanya dalam penggunaan emulgator, konsentrasinya juga harus dipertimbangkan berapa banyak bagian yang akan didispersikan di dalam komponen krim tadi. Nah, kemudian berikutnya pencampuran dua jenis krim yang zat pengemulsinya tidak tercampurkan. Nah, contohnya ini tadi, ya, kita mau buat minyak dalam air seperti itu. Tetapi emulgatornya kita malah pilih yang air dalam minyak, kan tidak tercampurkan, ya, maka dia tidak akan bisa membentuk krim tadi, ya. Kemudian berikutnya bahan penyusunnya teroksidasi. Nah, seperti kita ketahui bersama, tadi komposisinya ada minyak di dalamnya, ada fase minyak. Kemudian minyak ini kan secara normalnya di alam pun, ya, di lingkungan pun dia akan mengalami oksidasi. Kalau teman-teman punya minyak goreng di rumah tidak ditutup, begitu, kan lama-lama akan tengik, ya, karena dia mengalami proses auto-oksidasi tadi. Oleh karena itu, komponen daripada pembentukan krim ini penting untuk diperhatikan nanti dalam komponen bahan tambahannya harus ada yang namanya antioksidan, seperti itu. Karena untuk melindungi minyak tadi agar tidak teroksidasi. Kemudian berikutnya penguraian oleh bakteri. Nah, penguraian oleh bakteri kenapa? Karena tadi pembentuk krim kan juga ada air. Nah, bakteri ini cenderung lebih suka hidup di dalam sediaan yang mengandung air. Nah, oleh karena itu, dalam pembuatannya, krim ini juga harus ditambahkan pengawet seperti itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Kalau salep tadi yang di awal yang saya jelaskan, itu lebih cenderung kita harus lindungi dari oksidasi dibandingkan dengan bakteri. Karena bakteri itu biasanya tidak bisa hidup di dalam lingkungan yang berminyak seperti itu. Ya, sehingga lebih penting untuk ditambahkan antioksidan. Sedangkan nanti kalau gel kebalikannya, kalau gel karena dia lebih banyak mengandung air, maka lebih bagus atau akan lebih awet jika ditambahkan pengawet dibandingkan dengan antioksidan. Karena air itu tidak akan teroksidasi seperti itu. Yang akan teroksidasi adalah minyak. Nah, oleh karena itu krim ini perlu ditambahkan zat pengawet dan zat antioksidan. Contoh daripada zat pengawet bisa nipagin-nipasol, ya. Nipagin ini adalah metilparaben, nama lainnya nipasol itu adalah propilparaben. Ini sempat jadi kasus, kalau masih ingat kasus Indomie kita yang dikirim ke Taiwan, ya, karena ada apa? Karena di dalam kecapnya ada komponen daripada nipagin ini sebagai pengawet. Bahwa di Taiwan itu sebenarnya untuk pengawet tidak boleh atau tidak diizinkan menggunakan nipagin, ya, seperti atau paraben. Nah, contoh-contoh pengawet lainnya juga banyak, ya. Silakan teman-teman lihat, ada buku yang namanya Handbook of Pharmaceutical Excipient. Ya, di sana ada bahan-bahan eksipien yang biasa digunakan sebagai zat pengawet seperti itu, ya. Kemudian ada contoh zat antioksidan yang biasa ditambahkan. Contohnya adalah hidroksianisol terbutilasi atau nama bahasa Inggrisnya adalah butil hidroksianisol. Ya, kemudian adalah butil hidroksitoluen seperti itu. Kemudian alkyl galat ataupun asam askorbat dan sebagainya. Ini digunakan sebagai zat antioksidan tadi yang mencegah terjadinya antioksidan terhadap minyak seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam komposisi krim biasanya di dalamnya akan ditambahkan adanya pengawet dan juga antioksidan untuk menjaga stabilitas dia selama masa penyimpanan. Nah, berikutnya yang cukup menarik adalah cara pembuatan krim, dan ini agak sedikit tantangan nanti pada saat teman-teman melakukan praktikum, ya.
karena biasanya tidak langsung selalu jadi seperti itu, karena mencampurkan krim ini cukup effort ya, dan juga butuh tenaga ya. Jadi caranya adalah kita mengelompokkan antara fase lemak atau fase minyaknya dan fase air, sehingga teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu bahan-bahan penyusun krim tadi, mana yang tergolong fase minyak, mana yang tergolong fase air, seperti itu. Kita pisahkan mereka, kita kelompokkan. Nah, untuk fase minyak yang bentuknya setengah padat, maka kita leburkan terlebih dahulu. Contohnya adalah lemak padat, asam lemak atau emulgator larut lemak, dan juga pengawet larut lemak di atas penanas air. Kemudian larutkan fase airnya, ya, ada basa, emulgator larut air, pengawet larut air, dan seterusnya di dalam air panas atau air dingin, kemudian dipanaskan dengan cara atau dengan suhu yang sama. Nah, suhu ini menjadi faktor penting karena fase minyak ini dia pasti akan dipanaskan, seperti itu. Sehingga fase airnya juga harus dipanaskan. Mereka harus berada pada suhu yang sama. Ini adalah titik kritis dalam pembuatan krim. Jadi kalau fase minyaknya itu kita lebur pada 70 derajat Celcius, maka airnya itu pun juga harus kita panaskan pada 70 derajat Celcius. Kemudian campurkan kedua massa ke dalam lumpang panas. Nah, jadi artinya lumpangnya pun juga harus dipanaskan. Seperti itu. Ya. Bagaimana cara untuk membuat lumpang panas? Masih ingat kemarin dikasih penanas air. Ya, ditambahkan air panas ya. Jadi ditambahkan air panas ke dalam lumpangnya. Kemudian setelah lumpang tersebut menjadi panas seperti itu, airnya dibuang kembali, kemudian dilap ya dalamnya seperti itu. Ya, yang harus dipanaskan adalah lumpang dan juga alunya. Alunya jangan lupa, alunya juga harus dipanaskan seperti itu. Nah, jadi setelah dipanaskan tadi baru dimasukkan fase minyak ke dalam fase air, kemudian digerus sampai terbentuk massa krim. Nah, pada saat penggerusan ini juga harus digerus secara kuat, ya seperti itu. Jadi jangan menggerus ala-ala Putri Solo, ya seperti itu. Karena banyak mahasiswa, terutama pada saat baru pertama kali membentuk krim, membuat krim, ngaduknya itu ala-ala Putri Solo gitu, ya. Itu nggak akan terbentuk seperti itu. Jadi harus digerus kuat, ya harus kena preman lah gitu ya. Jadi harus kuat seperti itu sampai terbentuk emulsi tadi, seperti itu. Nah, pada saat baru terbentuk, emulsinya pasti akan sedikit cair. Tapi nanti lama-lama kan karena perubahan suhu, dia akan mendingin dan akhirnya memadat membentuk suatu krim tadi. Gitu. Ya, jadi titik kritis pembuatannya adalah pada saat proses pencampuran ini. Karena fase minyak dan fase airnya harus dicampurkan bersama. Gitu. Dan yang penting lagi adalah jangan lupa bahwa emulgator ini harus masuk. Seperti itu. Kita harus melihat sifat daripada emulgatornya. Apakah larut dalam air atau larut dalam minyak. Kalau dia larut dalam minyak, maka kita tambahkan ke dalam fase minyak. Tetapi kalau larut dalam air, maka kita masukkan ke dalam fase airnya tadi. Nah, kemudian untuk tipe yang air dalam minyak sama seperti tadi, ya tetapi pencampurannya ini dilakukan dengan menambahkan air ke dalam fase minyaknya. Jadi kalau minyak dalam air, maka airnya yang ada di lumpang, kemudian ditambahkan dengan minyak. Gitu. Tetapi kalau air dalam minyak, maka minyak yang dilumpang, airnya ditambahkan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian bahan obat dicampurkan setelah massa krim jadi dan dalam keadaan dingin dengan cara mengerus obat sampai halus, kemudian tambahkan ke dalam massa krim yang sudah terbentuk tadi sedikit demi sedikit. Jika terdapat pewangi atau bahan-bahan yang mudah menguap, maka dicampurkan setelah massa krim jadi dan bersuhu sampai di sini 40 sampai 45 derajat Celcius. Karena apa? Untuk mencegah menguapnya bahan-bahan yang mudah menguap tadi. Karena biasanya kalau pewangi itu ya biasanya adalah bahan-bahan yang mudah menguap. Nah, contoh-contoh dari krim di sini ada asam stearat ya, sera alba, glycerin alba, kemudian kreatanolamin, propilen glikol, air. Ini contoh dari pembentuk krimnya. Emulgatornya yang mana? Emulgatornya adalah kreatanolamin. Seperti itu. Kalau kita melihat resep seperti ini untuk resep krim, maka kita harus definisikan dulu mana yang masuk fase air, mana yang masuk fase minyak. Asam stearat, air, minyak. Nggak tahu Pak. Jadi
Iya, masih belum tahu ya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman harus melihat ke dalam buku Handbook of Pharmaceutical Excipient tadi, atau kakak kelas kalian biasanya menyebutnya HOPE, HOPE, ya seperti itu. Nah, kita lihat di dalam pemberiannya tadi, ya, atau definisi daripada bentuknya, dia bentuknya apa dan merupakan minyak atau air seperti itu. Nah, kalau di sini asam stearat itu adalah masuk ke dalam fase minyak, ya. Kemudian sera alba juga masuk ke dalam fase minyak, vaselin album ini juga masuk ke dalam fase minyak, dan triethanolamin tadi saya katakan sebagai emulgator. Emulgatornya harus didefinisikan apakah dia larut air atau larut minyak. Dalam hal ini triethanolamin masuk ke dalam emulgator yang larut air, sehingga nanti dia masuk ke dalam fase air. Propilen glikol ini juga masuk ke dalam fase air. Air jelas adalah fase air seperti itu. Nah, sehingga ini harus dibagi dua. Dari sini ke atas itu adalah fase minyak, dari sini ke bawah itu adalah fase air. Dalam prosesnya nanti bagaimana? Yang fase minyaknya dipanaskan, yang fase airnya juga dipanaskan pada suhu yang sama. Kemudian kita lihat, kalau kita lihat komposisinya di sini minyak dalam air atau air dalam minyak? Kira-kira minyak dalam air atau air dalam minyak? Minyak dalam air, karena air lebih banyak, ya kan? Nah, maka nanti dalam prosesnya airnya ditaruh di lumpang, kemudian dituangkan minyak, lalu digerus hingga homogen. Paham ya? Jadi pada intinya adalah kita pisahkan terlebih dahulu fase air dan fase minyak dalam pembuatan krim tadi. Kemudian berikutnya emulgit, oleum arachnid, arachnid mah laba-laba ya. Oleum arachnid ini minyak kacang ya. Kemudian cetasium, hipagin, kemudian aqua, At58, kemudian ditambahkan sulfur. Nah, ini juga sama, mana yang masuk ke dalam fase minyak, mana yang masuk ke dalam fase air. Ya, emulgit ini fase minyak, oleum arachnidin ini juga fase minyak. Cetasium ini juga fase minyak, hipagin itu fase air. Air jelas fase air. Sulfur adalah bahan aktif. Nah, sulfur di sini bahan aktif sesuai dengan teorinya tadi, zat aktif ditambahkan terakhir. Ya, jadi zat aktif ini ditambahkan terakhir setelah terbentuk krim. Maka kita campurkan, emulgatornya siapa? Emulgatornya emulgit ini. Ya. Emulgit ini adalah emulgator yang larut di dalam minyak. Sehingga dia dicampurkan dengan fase minyak bersamaan, kemudian ini adalah fase airnya. Kemudian kalau kita lihat, dia minyak dalam air atau air dalam minyak? Masih minyak dalam air, ya. Karena komposisi airnya lebih banyak, maka masukkan fase air terlebih dahulu. Kemudian tambahkan fase minyak, gerus hingga terbentuk massa krim. Setelah itu baru kita tambahkan si sulfurnya. Seperti itu. Iya, ini benar. Paham ya? Oke. Kalau kita lihat di sini ada aqua art, sedangkan yang ini tidak ada artnya. Berarti artinya apa? Artinya kalau yang ini kita tambahkan airnya itu adalah 65,5 ml. Ya. Walaupun di sini gram, tapi kan air sama mililiter sama gram kan setara untuk air, ya. Tapi ditambahkan 65,5. Tetapi kalau di sini karena ini art, berarti airnya nanti dia 58 dikurangi bahan-bahan yang ada di atas ini. Seperti itu. Dikurangi sulfur juga enggak? Enggak. Ya, karena posisi sulfurnya ada di bawah. Kalau posisi sulfurnya ini ada di atas, maka airnya juga harus dikurangi dengan jumlah daripada sulfur. Ingat ya, seperti itu. Maka penulisan resep itu akan berpengaruh terhadap teman-teman nanti menyiapkan obatnya. Karena sulfur ada di bawah, maka ini dia adalah 2 gram, tetapi komposisi yang di atas ini adalah 58 gram total semuanya. Berarti total sedia nanti ada berapa? Ada 60 gram, begitu. Tetapi kalau sulfurnya ada di atas, maka total sedia nanti ada berapa? 58, karena atom 58. Begitu. Paham ya? Ya, jadi jangan salah nanti agak tricky jebakan Batman-nya itu di semi solid seperti itu. Jadi susunan daripada kalau resep itu misalnya akan sangat menentukan. sediaan itu 65,5. Bagaimana? Kalau enggak Ditambahin aja. Tambahin kan semua, karena ini cuma air doang. Nah, kemudian berikutnya ada contoh salepnya gentamisin. Nah, gentamisin ini ada satuan yang unik nih, UI. Indonesia, ya, per gram. Ada yang tahu UI ini apa? oh berarti ini Ada 58 tahu? ini itu adalah campuran semua Dia ini adalah kan. Tambah golongan ini total antibiotik atau 60. antibakteri. Satuannya UI itu adalah unit internasional. Ya. Jadi setiap
bahan-bahan yang memiliki aktivitas biologis, maka kekuatan sediaannya itu bisa dituliskan dalam satuan unit internasional. Ya, seperti itu. Nah, di sini gentamisin disebut UI-nya itu kesalahannya adalah berapa miligram, kita harus lihat di dalam sumber referensi. Ya, di referensi dikatakan kesetaraan standar untuk gentamisin adalah 1 gram sama dengan 1 juta unit internasional. Maka nanti untuk yang 100 atau 1000 unit internasional ini harus kita setarakan dengan kesetaraan internasional tadi berapa. Seperti itu. Ya. Kemudian di dalam bahan tadi untuk minyaknya ada parafin liquid, kemudian ada polyethylene album AT10, diminta adalah salep. Seperti itu. Nah, di sini persediaannya adalah 1 gram untuk 300.000 unit, maka nanti teman-teman harus menghitung berapa banyak gentamisin dalam bobot yang harus ditimbang. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh resep lainnya, ya nanti bisa baca nggak? Enggak. Yang ini? Inset Sulacel. Ya, asam salisilat 0,4 gram. Kemudian ini Alkohol. Berapa? Yes, kondensatif. Ya. Kemudian ini Miotal. Mikotal krim. Ya, mikotal krim yang 10 gram. Jadi ini sediaan jadi. Dokternya minta nanti mikotalnya ini dikeluarkan dari kemasannya, kemudian kita racik. Seperti itu. Kemudian ini apa? Diproson. Ya, diproson krim 10 gram, kemudian diminta misofah artis krim. Ya. Nah, signanya 2 DDUE, ya, usus eksternum. Nah, maka dalam proses pembuatan nanti mikotal 10 gram ini kita keluarkan, kemudian diproson 10 gram ini kita keluarkan, kemudian ditambahkan asam salisilat 0,4 gram, kemudian diteteskan dengan alkohol. Seperti itu. Karena asam salisilat ini dia bentuknya kristal, ya. Segala sesuatu yang bentuknya kristal harus ditetes terlebih dahulu dengan alkohol, ya, untuk membantu melarutkan, kemudian baru ditambahkan dengan massa krimnya. Ini apa? Waduh, duluan. Apa? Resai. Resasinol, ya. Nah, kemudian tapi yang penting di sini ada tanda ini nih. Nih, ada DID. Ya. DID kemarin sudah saya jelaskan. Apa artinya? Kita buat setengahnya. Nah, makanya jadi dalam menerima resep, teman-teman benar-benar harus screening kayak komputer gitu ya. Segala bentuk tulisan itu diperhatikan karena ada perintah-perintah yang kadang-kadang ditulisnya itu kecil, tersembunyi dan seterusnya. Kalau kita tidak baca secara teliti, maka ada yang terlewat nantinya. Ya. Nah, kemudian contoh krim lainnya ada white ointment. Di sini walaupun dia sebutnya ointment, tapi masuknya ke dalam krim ya. Contoh adalah white wax ataupun white petrolatum untuk bahan pembentuknya. Ini adalah macam-macam basis ya yang saya tunjukkan di sini. Basis untuk white ointment, kemudian hydrophilic petrolatum. Contoh basisnya adalah ini tidak ada zat aktifnya. Kemudian ada cold cream ya. Cold cream ini sama seperti tadi yang salep dingin ya, atau pasta dingin sorry, tapi ini adalah krim dingin ya, seperti itu dikatakan krim sejuk atau salep sejuk karena pemakaian di kulit dan kandungan airnya ini akan menguap dan menyerap panas badan mengakibatkan rasa sejuk. Ini bukan lenians ya, lenimen sorry. Ungu itu lenimens pakai M ya. Contoh komposisinya ada cetasium secara alba, parafin liquid, natrium tetraborat, laktodesilatan. Nah, kemudian komposisi dari cold cream tadi seperti ini, ada cetyl ester wax, kemudian white wax, mineral oil, sodium borat, dan purified water. Ini adalah contoh-contoh basis yang digunakan pada beberapa referensi farmakope internasional. Ya, ada yang dari British Pharmacopoeia dan juga ada yang dari USP. Seperti itu, mereka mempunyai standar-standar tertentu basis yang bisa digunakan. Nah, kemudian ada hydrophilic ointment. Nah, ini biasanya paling sering dipakai nih hydrophilic ointment ya untuk basis krim. Seperti itu karena sudah lengkap ya, ada pengawetnya juga sehingga bisa langsung digunakan. Nah, kemudian ada polyethylene glycol ointment ya, contoh-contoh yang kemarin yang salep ya. Yang contoh basis salep. Ini adalah basis salep apa? Kalau ada polyethylene glycol
salep kan ada beberapa macam basis, ingat nggak? Enggak. Salep hidrokarbon, terus kemudian salep serat air, kemudian salep tercuci atau larut air. Nama lu nggak? Iya, salep absorpsi, salep berlemak ya, sama salep larut air, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau yang ada polyethylene glycol salep apa? Larut air. Ya. Nah, finishing cream juga salep ya, krim yang sering digunakan nih, ya biasanya dalam kosmetik juga sering digunakan finishing cream. Sesuai dengan namanya finishing itu kan hilang ya, jadi ketika dioleskan kita nggak bisa lihat lagi bekasnya. Dan ini cenderung lebih disukai. Kalau teman-teman sering pakai krim yang pagi tuh, ya yang sebelum berangkat ke sekolah ataupun ke kampus seperti itu, nah biasanya basisnya itu adalah basis yang finish, karena tidak terlihat bekasnya lagi di wajah seperti itu ya. Bahannya ada asam stearat ya, kemudian gliserin, ada bikarbonat, kemudian trietanolamid, aquarin, borat ya. Nah, kemudian zat pengemulsi tadi saya katakan ya, bahwa tergantung daripada nilai HLB-nya untuk membentuk krim tipe air dalam minyak ataupun krim tipe minyak dalam air. Sehingga kita harus lihat ya, ketika kita ingin membuat suatu krim air dalam minyak, maka bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai emulgatornya, contohnya ada sabun-sabun polivalen ya, kemudian span, ada xylane, kolesterol, sera alba. Kemudian kalau minyak dalam air, sabun-sabun monovalen tadi contohnya trietanolamid ya, makanya minyak dalam air. Kemudian ada stearat, kaliserat, amonium stearat, win, lauryl, natrium lauryl sulfat, gelatin ataupun emulgen seperti itu. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh emulgator ya ketika kita ingin membuat krim tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Sehingga jangan salah. Nah, untuk membuktikan bahwa dia HLB-nya sesuai saya bilang, nanti teman-teman silahkan cek di OP tadi, yaitu performance strength ya, ataupun bisa cari browsing tadi yang Google gitu ya, nilai HLB-nya berapa untuk menyesuaikan dari tipe HLB tadi. Nah, berikutnya ada gel. Sampai sini ada pertanyaan dokter? Gak ada? Gak ada ya? Nah, berikutnya adalah gel. Ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak menemukan atau bertemu dengan gel di pasaran. Dia adalah suatu sediaan setengah padat dengan sistem dua komponen yang banyak mengandung air. Ya, karena dia komponen utamanya dibentuk oleh air, kemudian pemakaian eksternal atau pemakaian luar. Seperti itu. Ada nggak gel yang dimakan? Hah? Ada jelly, benar. Ya, gel yang dimakan ada, tapi kalau salep dimakan nggak ada. Pasta dimakan ada nggak? Ada, pasta Itali ya. Jangan pasta yang itu ya, bukan pasta yang obat farmasi bukan. Kemudian krim ada dimakan nggak? Ada. Krim, white cream ada dimakan ya. Itulah kenapa makanya kalau kita berbicara istilah farmasi harus kita jelaskan kepada masyarakat umum. Ini kita berbicara farmasi. Karena kalau berbicara suspensi, nanti dibilang suspensi mobil, suspensi motor gitu kan, seperti itu. Kalau kita berbicara pasta tadi